Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai paparan materi tentang kerjasama antara negara kawasan utara dan selatan. Lebih dahulu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Niluharianingsi absen 30. Saya Niputu Chandra Melia Putri, absen 33. Saya Niputu Ilmanita Adrina, absen 36. Saya Niputu Nina Parisya Dewi, absen 37. A. Latar belakang. Latar belakang terjadinya kerjasama antara negara kawasan utara dan selatan, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, tidak lagi terdiri atas blok barat dan blok timur, melainkan kelompok utara dan kelompok selatan. Istilah kelompok utara dan selatan ini lebih bernilai ekonomis dibandingkan bernilai geografis, yang dimana kelompok utara adalah kelompok negara dengan industri yang maju dan memiliki teknologi canggih serta produktivitas produksi yang semakin meningkat. Sedangkan kelompok selatan adalah kelompok negara berkembang dengan secara ekonomi memiliki perekonomian yang lebih lemah serta menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Munculnya kerjasama antara negara kawasan utara dan selatan dilatar belakangi ketika selama periode 1960 sampai 1970 jumlah negara berkembang semakin banyak, yaitu pada tahun 1979 jumlah negara berkembang mencapai 1050 negara. Merespon daripada hal itu, maka PBB menciptakan suatu organisasi UNSTAD yang bertujuan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara negara-negara di dunia, serta kerjasama ini pastinya menguntungkan semua negara. Nah, pertemuan pertama kali negara kawasan utara dan selatan yaitu pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1981 di Chuncheon, Meksiko. Pertemuan ini dihadiri oleh 22 negara dari 5 benua. Dan pertemuan ini bertujuan untuk membahas perlunya perubahan syarat-syarat perdagangan antara negara-negara industri yaitu kawasan utara dan negara-negara berkembang yaitu kawasan selatan. Selain itu, latar belakang dari kerjasama antara negara utara dan selatan yaitu karena banyaknya negara berkembang di dunia, sehingga yang dimana negara kawasan utara membantu negara kawasan selatan dengan mengirimkan modal melalui investasi pada negara kawasan selatan. B. Pengertian. Kerjasama antara kawasan utara dan selatan merupakan kerjasama yang dijalani oleh negara maju dan negara berkembang, di mana hubungan kerjasama ini diawali karena adanya pertemuan antara negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya. Pertemuan ini digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris, Prancis, dengan pertemuan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis pada tanggal 16 sampai 18 Desember tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional di kota yang sama, yaitu kota Paris, Prancis. Pertemuan inilah yang kemudian menimbulkan adanya perkenalan antara kerjasama utara dan selatan. Kerjasama antara kawasan negara utara dan selatan merupakan kerjasama yang menjadi rekan dasar bagi pengembangan kerjasama antara beberapa negara maju dan negara berkembang di kawasan utara dan selatan, baik itu di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, kultural, lingkungan, dan juga teknikal. Kerjasama tersebut berlangsung secara bilateral, regional, subregional, atau interregional yang dijalankan oleh dua negara maupun lebih. Negara-negara berkembang berbagi ilmu, sosial budaya, pengetahuan, sumber daya, serta keahlian dan kemampuannya mereka masing-masing dalam tujuan pembangunan, serta mereka melalui usaha-usaha terpadu. Penggunaan istilah utara dan selatan ini merujuk pada perkembangan ekonomi suatu negara, di mana utara merujuk pada negara maju yang bergabung dalam Group of Seven atau G7 yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Kanada,
Inggris, Jepang, Jerman, Italia, dan Prancis. Sedangkan negara kawasan selatan adalah negara yang merujuk pada kelompok 77 atau G77, yaitu negara berkembang, diantaranya Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kawasan utara dianggap memiliki sumber daya alam dan perkembangan teknologi yang cukup minim dibandingkan dengan kawasan selatan, di mana kawasan selatan tersebut memiliki perkembangan teknologi dan sumber daya alam yang sangatlah melimpah. Nah, karena itulah terjadi ketergantungan antara dua belah pihak, sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan kerjasama antara kawasan utara dan kawasan selatan, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. C. Negara-negara yang masuk dalam kawasan utara dan selatan. Negara-negara yang masuk dalam kawasan utara, yang pertama ada Kanada, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Prancis, yang keempat Inggris, yang kelima Jerman Barat, yang keenam Belanda, yang ketujuh Rusia, yang kedelapan Italia, dan yang terakhir Jepang. Sedangkan negara yang masuk dalam kawasan selatan, yang pertama Asia, yang kedua Afrika, dan yang ketiga Amerika Latin. Yang D, ada ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Ciri-ciri kawasan utara, yang pertama, negara industri, yang kedua, negara maju, yang ketiga, teknologi maju, yang keempat, membutuhkan bahan baku. Ciri-ciri kawasan selatan, yaitu yang pertama, negara agraris, yang kedua, negara berkembang, yang ketiga, teknologi berkembang, yang keempat, melimpah bahan baku. E. Tujuan, keuntungan, dan kekurangan. Yang pertama, tujuan kerjasama kawasan utara dan selatan adalah yang pertama, menghormati hubungan antar negara-negara industri atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang atau kawasan selatan. Yang kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Yang ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional melalui kesepakatan kerjasama antar kawasan utara dan selatan. Yang kedua, keuntungan kerjasama kawasan utara dan selatan, yaitu yang pertama, peralihan ilmu dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang untuk memperkuat negara-negara berkembang dalam negosiasi multilateral. Yang kedua, pengembangan teknologi dasar dan pengenalan teknik yang telah berhasil diadaptasi oleh negara-negara berkembang. Yang ketiga, pembinaan ekonomi, sains, dan teknologi mandiri. Yang ketiga, kekurangan kerjasama kawasan utara dan selatan, yaitu yang pertama, penurunan nilai tukar bagi barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Yang ketiga, ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara di kawasan utara. F. Dampak kerjasama antara kawasan utara dan selatan. Yang pertama, dampak positif adanya kerjasama utara dan selatan antara lain. A. Kerjasama bersifat simbiosis mutualisme. B. Negara-negara utara sering memberikan transfer teknologi kepada negara-negara kawasan selatan. C. Negara-negara selatan mendapatkan investasi modal. D. Terjalinnya hubungan yang erat antara negara kawasan utara dan selatan. E. Memberikan kemudahan dalam perkembangan industri di negara kawasannya masing-masing. Yang kedua, dampak negatif dari adanya kerjasama antara negara kawasan utara dan selatan antara lain. A. Negara-negara selatan menjadi jajahan negara-negara utara. B. Negara utara sering memberikan dampak terhadap globalisasi yang tidak mengacu pada hal yang baik atau positif. C. Kerjasama ini yang membuat negara kawasan selatan terus bergantung pada negara kawasan utara. D. Negara kawasan utara sering dirugikan akibat eksploitasi sumber daya alam oleh negara selatan. E. Kerjasama yang dibuat lebih menguntungkan bagi negara kawasan utara. F. Negara-negara utara bebas menanamkan modalnya kepada negara-negara selatan. G. Negara-negara selatan semakin tertinggal dan sengsara. G. Peran Indonesia dalam kerjasama negara kawasan utara dan selatan. Salah satu peran penting Indonesia dalam kerjasama utara dan selatan adalah Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya adalah memfokuskan pada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Kemudian, melalui peran Indonesia saat menjadi tuan rumah dan ketua Gerakan Non-Blok dalam KTT Gerakan Non-Blok ke-X tahun 1962, negara-negara di kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil, sehingga dapat saling menguntungkan dari penjualan komoditas tersebut. Nah, hal itu terangkum dalam kerangka New Partnership for Development.
Sehingga dari situ perlu juga diadakannya dialog antara selatan dengan selatan. Pembahasan terkait dialog selatan-selatan ini terdapat dari Jakarta Message yang merupakan hasil dari KTT GNB ke X tersebut.